I love you, I miss you, gerubrak gitu, kayak pecah gitu hatinya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang marriage life, lebih tepatnya tentang love language atau bahasa cinta. Namun seperti biasa, sebelum kita membahas lebih panjang tentang bahasa cinta ini, teman-teman, yuk jangan lupa yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa like dan bunyikan loncengnya, oke? Pernikahan adalah sebuah proses yang luar biasa dan besar bagi kehidupan seseorang. Betul? Ya, karena dia datang dari keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda, pola asuh yang berbeda, berbeda cara pikirnya, berbeda cara menyelesaikan masalahnya, karakternya, cara berpikir, dan apapun itu sangat mungkin untuk berbeda. Kemudian dua orang ini bertemu dan menjalin sebuah proses bernama pernikahan, sebuah komitmen untuk hidup bersama. Seperti itu, maka biasa disebut pernikahan itu adalah ibadah terpanjang gitu. Karena kan nggak ada kan orang menikah cita-citanya untuk bercerai, kan nggak ada gitu ya. Jadi memang menikah untuk ya sudah, misalkan menikah umur 25 tahun gitu. Ya berharapnya sampai tua, sampai sama-sama meninggal gitu ya, masih dalam suatu proses yang namanya pernikahan. Nah, karena ini ibadah terpanjang, setiap hari kita bertemu gitu, idealnya seperti itu ya, artinya hidup dalam satu atap gitu dengan perbedaan karakter dan lain sebagainya, kemudian hidup bersama gitu. Tentu di tengah perjalanannya kita akan menemui ujian-ujian. Itulah rumah tangga, seperti itu. Nah, pernah nggak sih teman-teman, kadang kita itu sudah merasa bahwa aku ini udah melakukan yang terbaik gitu buat pasangan, tapi kok dia rasanya masih kurang aja gitu, masih menganggapku ini tidak bisa memenuhi tangki cintanya gitu. Jadi seseorang itu di dalam hatinya ibaratnya itu ada tangki cinta namanya. Nah, tangki cinta ini ketika dia terisi full, maka dia juga akan menyebarkan cinta dengan mudah gitu. Artinya dia akan bahagia, dia akan menularkan kebahagiaan, kasih sayang kepada anaknya, kepada suaminya, dan orang-orang di sekitarnya. Tapi ketika dia sudah melakukan banyak hal, banyak kegiatan, sudah melakukan banyak aktivitas dan lelah, biasanya tangki cinta itu sudah mulai berkurang, bahkan kosong. Nah, ini yang harus menjadi perhatian gitu. Harus hati-hati ketika tangki cinta itu sudah kosong, karena tangki cinta yang kosong itu bisa memantik kemarahan, uring-uringan, gelisah, suka nangis nggak jelas. Itulah ketika tangki cinta kita sedang kosong. Kembali lagi ke pasangan tadi yang sudah merasa memberikan yang terbaik, tetapi kenapa pasanganku ini masih aja sih gitu, masih belum merasa aku ini cukup melakukan yang terbaik untuk dia gitu. Nah, bisa jadi teman-teman kita sedang memberikan bahasa cinta yang kurang tepat kepadanya. Jadi penting sekali dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pernikahan, kita tahu apa sih bahasa cintaku ini dan apa sih bahasa cinta pasanganku ini. Nah, menurut Dr. Gary Chapman itu ada 5 tipe bahasa cinta. Bahasa cinta yang pertama adalah kata-kata afirmasi. Orang-orang dengan tipe bahasa cinta kata-kata afirmasi itu sangat senang ketika dia dipuji, ketika dia didukung dengan kalimat-kalimat yang positif, ketika dia melakukan sesuatu kemudian dia diapresiasi, kemudian disanjung, didukung, dan sebagainya.
Sebenarnya siapapun pasti senang, artinya dipuji dengan kalimat, diapresiasi itu pasti senang. Namun orang-orang dengan tipe bahasa cinta, kata-kata afirmasi ini jauh lebih senang, jauh lebih cepat bisa mengisi tangki cintanya. Contohnya apa? Misalkan si istri memiliki bahasa cinta kata-kata afirmasi, maka dia akan berbunga-bunga ketika dari hal-hal sederhana saja. Misalkan suaminya kemudian menatapnya dan wah, kamu tambah cantik loh dek. Nah, atau misalkan terima kasih ya kamu hari ini sudah bekerja keras menjaga anak-anak kita dengan sabar dan lain sebagainya. Atau hanya sekedar I love you, I miss you di tengah kesibukan di kantor gitu kan, karena suami tahu bahasa cinta istrinya adalah kata-kata afirmasi, kemudian dia mengirimkan chat, menyempatkan untuk mengirimkan pesan kepada istrinya, I love you, jangan lupa ya sayangku, cintaku, cantikku, jangan lupa ya untuk makan siang gitu, atau tadi bekalnya enak, kamu tambah pinter nih masaknya dan sebagainya. Nah, orang-orang dengan tipe ini tuh hal itu sangat luar biasa dan cepat untuk mengisi tangki cintanya. Nah, tapi yang perlu juga diperhatikan adalah tipe-tipe orang yang memiliki bahasa cinta kata-kata afirmasi juga akan mudah sakit hati, juga mudah akan merasa sangat sedih dan kecewa ketika mendapatkan kalimat-kalimat yang negatif. Jadi entah itu dari orang lain atau misalkan dari suaminya, kemudian misalnya keceplosan kalimat yang sedikit yang meremehkannya, membuat dia merasa tidak berharga, atau malah mencemooh apa yang dia lakukan, yang sudah dia usahakan, tapi dia malah mencelanya. Nah, itu langsung kayak gerubrak gitu, kayak pecah gitu hatinya. Lanjut pada bahasa cinta yang kedua, yaitu quality time. Tipe orang dengan bahasa cinta quality time itu singkatnya adalah dia sangat senang ketika pasangannya itu menyempatkan waktu untuk membersamainya. Misalkan ya udah punya anak gitu, kadang kita lupa untuk menyempatkan waktu berdua gitu, couple time gitu, karena sudah terlalu sibuk menjadi orang tua. Kadang lupa gitu untuk bahwa boleh kok, nggak egois kok kalau misalkan seorang ayah dan ibu itu kembali menjadi sepasang suami istri yang seakan-akan lagi nggak punya anak gitu. Jadi misalkan jika memungkinkan ya, misalkan menitipkan anak udah mulai besar, atau misalkan ada yang jaga seperti itu, boleh gitu antara suami istri itu untuk melakukan couple time, misalkan sekedar pergi ke swalayan atau membeli roti, membeli apa, keluar boncengan gitu. Nah, itu adalah quality time. Orang-orang dengan tipe quality time, bahasa cintanya quality time, hal semacam itu menjadi sangat berharga. Padahal cuma sederhana ya, sekedar pergi motoran berdua tanpa anak gitu, hanya berdua aja, seperti itu. Orang tipe-tipe ini juga misalkan biasanya itu dia sangat menghargai dan merasa dicintai ketika misalkan diajak ngomong. Misalkan nih, saya punya bahasa cinta quality time. Nah, ketika saya ngomong sama pasangan saya, kemudian dia lagi main HP, itu saya merasa diacuhkan, bener-bener rasanya tuh ces di hati gitu. Jadi dia akan lebih menghargai ketika pasangan kita menaruh HP, kemudian fokus kepada kita, menyediakan waktunya untuk memperhatikan kita, membersamai kita. Atau misalkan hal-hal sederhana lainnya adalah menemani nonton TV, menemani nonton film, dan lain sebagainya. Nah, tipe-tipe orang yang seperti ini juga akan sangat mudah kecewa ketika dia diabaikan. Kita misalkan sama-sama santai nih gitu, terus misalkan kita pinginnya itu tanpa HP, misalkan tanpa gadget. Biasanya kan kadang kalau misalkan di zaman sekarang gitu ya, kita diam itu sekarang apa pegang HP kan gitu. Jarang banget kalau misalkan kita itu meluangkan waktu untuk ya sekedar tanpa HP gitu, hanya antara aku dan kamu gitu. Nah, orang-orang yang punya love language quality time itu sangat senang, misalkan udah nggak ada HP, nggak ada sosmed, taruh aja gitu, kita berdua aja sekedar ngobrol, entah tentang anak kita, entah bernostalgia tentang masa kita dulu ketika kita berbunga-bunga saling jatuh cinta. Nah, seperti itu. Kita masuk juga pada bahasa cinta yang ketiga. Ada orang yang bukan bahasa cintanya itu tidak dengan pujian, tidak dengan apresiasi. Ada juga orang yang
bahasa cintanya itu artinya tidak terlalu, ya biasa aja gitu, tidak terlalu senang ketika punya waktu bersama gitu. Jadi ya senang, sekedar senang aja gitu, nggak senang banget gitu. Nah itu bisa jadi ke bahasa cinta ketiga, yaitu adalah hadiah atau gift. Jadi tipe-tipe orang yang seperti ini tuh sangat senang untuk diberi hadiah. Tidak harus mahal atau sesuatu yang mewah, dan tidak perlu menunggu momen-momen spesial gitu. Artinya bisa dilakukan dalam hal sederhana. Misalkan suami pulang kerja, kemudian tahu nih lewat pulang kantor, terus tahu istriku tuh kan suka donat. Nah kemudian karena suami tahu bahasa cinta istrinya itu adalah hadiah, maka dia membelikan beberapa buah donat dan diberikan kepada istrinya. Wah, itu istrinya serasa, oh suamiku gitu ya, oh suamiku begitu mencintaiku. Nah padahal ada juga yang orang yang bahasa cintanya bukan hadiah, ya sekedar hore gitu aja, hore dapat makan gitu. Bukan yang pikirannya tuh yang suamiku begitu mencintaiku, begitu sangat mengerti aku gitu. Jadi itu ya, yang menjadi poinnya adalah tidak harus menunggu momen-momen tertentu atau yang spesial. Kasih aja hal-hal yang sederhana untuk orang-orang yang tipe bahasa cintanya adalah hadiah. Dia senang diberi gitu, hal-hal yang mulai dari sederhana sampai apalagi hal yang besar gitu ya, pasti ya tambah seneng seperti itu. Selanjutnya yaitu bahasa cinta yang keempat, yaitu service atau pelayanan. Nah tipe-tipe orang dengan bahasa cinta service ini, dia senang ketika pasangannya itu peka untuk melayani dia, atau cepat dalam, misalkan dia meminta sesuatu kemudian dia mengikutinya atau mematuhinya. Misalkan ada contoh hal yang sederhana. Ada seorang suami yang bahasa cintanya itu adalah pelayanan atau servis. Kemudian dia mengatakan, istriku jika memasak tempe gitu ya, itu tolong aku ingin itu yang tidak terlalu kering, tidak terlalu garing gitu ya, gorengnya tidak terlalu garing, kemudian digoreng memanjang misalkan. Itu kan hal sederhana. Nah ketika istrinya itu bisa memenuhi dan mematuhinya dan melaksanakannya dengan benar sesuai dengan keinginan suami, maka itu suaminya merasa, wah istriku ini memang seperti itu. Ada juga misalkan tanpa suaminya meminta, suaminya pulang kerja terlihat begitu capek gitu ya, seperti murung, dan ya sudah kosong lah tangki cintanya, karena istrinya tahu bahwa suaminya itu adalah memiliki bahasa cinta pelayanan, maka dia akan melayani suaminya dengan sebaik mungkin. Misalkan dengan apa? Dengan sini yang aku pijitin. Nah misalkan seperti itu, dipijit gitu. Jadi suami akan merasa, wah Masya Allah istriku, istri solehah gitu. Gitu. Jadi orang-orang dengan tipe pelayanan itu senang gitu dengan pelayanan. Misalkan apa yang dia minta kemudian dituruti, dan istrinya peka gitu untuk melayani, misalkan dengan membuatkan makanan kesukaannya, atau apalagi atau misalkan ketika suami sedang lembur, kemudian kita menghangatkan makanan untuknya, kita membuatkan kopi untuknya, seperti itu. Intinya adalah orang dengan tipe bahasa cinta pelayanan akan senang ketika kita melakukan hal-hal sederhana tanpa dia mau. Jadi kita yang peka gitu. Seperti itu. Nah, kebalikannya akan menjadi sangat menjengkelkan bagi dia dan sangat mudah untuk mengosongkan tangki cintanya adalah ketika kita itu cuek gitu. Kita cuek, kita tidak peduli, misalkan dia sedang riweh, sedang repot, sedang mengalami kesulitan, tapi kita tidak mengajukan atau tidak menawarkan bantuan kepadanya. Nah, itu dia akan dasar tidak peka gitu. Dasar tidak mencintai aku, dasar dan seterusnya. Dia akan berpikir berlebihan. Padahal itu ya mungkin kita juga sedang ada keperluan atau apa, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bahasa cinta yang kelima, yaitu sentuhan fisik. Nah, jadi untuk bahasa cinta ini misalkan nih si suami sudah mengajak si istri pergi keluar jalan-jalan. Nah, bagi orang dengan tipe bahasa cintanya sentuhan fisik itu tidak cukup sekedar pergi berdua aja. Udah dibeliin misalkan es krim, udah dibeliin apapun makanan misalkan favoritnya, itu tidak cukup. Dia perlu
apa, digandeng misalkan, atau dirangkul misalkan, seperti itu. Misalkan kalau misalkan di rumah, dia itu senang dengan pegangan tangan, pelukan, cium, dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang pegang gitu, sentuhan fisik. Jadi dia senang, merasa nyaman, merasa tenang ketika dia itu ada sentuhan fisik bersama pasangannya. Nah, sekarang jika kita sudah tahu tipe-tipe 5 tipe bahasa cinta tadi, tugas kita sekarang adalah ngecek gitu ya, mengidentifikasi sebenarnya bahasa cintaku ini apa sih yang paling dominan, begitu pula dengan pasangan kita. Jadi, kelima-limanya ini sangat mungkin itu semuanya ada dan kita senangi, ada di dalam diri kita. Hanya saja yang paling dominan itu setiap orang berbeda-beda. Setelah kita mengetahui bahasa cinta itu dan tahu apa yang dominan, perlu juga untuk mengetahui urutannya gitu. Jadi dari 5 ini nih, misalkan yang paling dominan pertama, yang ranking pertama itu adalah sentuhan fisik misalkan. Kemudian yang kedua adalah quality time. Lalu yang ketiga adalah hadiah. Yang keempat adalah service. Yang kelima adalah kata-kata afirmasi. Nah, fungsinya apa? Nah, seperti ini. Jadi, dengan kita mengetahui apa tipe bahasa cinta yang dominan beserta urutannya, membuat kita menjadi apa ya? Menjadi ibaratnya bisa dikatakan itu menjadi pedoman kita gitu. Pedoman kita jika pasangan kita misalkan udah nih mulai uring-uringan, udah kelihatan tangki cintanya udah mulai kosong dan berkurang gitu, kita jadi tahu, oh yang harus aku lakukan untuk cepat mengisi tangki cintanya adalah ini gitu. Jadi dilakukan dari yang paling atas. Misalkan yang paling dominan pertama adalah sentuhan fisik, ya udah, misalkan dia marah-marah, peluk aja, kemudian elus-elus, cium dan lain sebagainya. Itu akan lebih cepat meningkatkan, itu sangat efektif untuk meningkatkan tangki cintanya. Kemudian misalkan kurang nih, tetap walaupun dipeluk, walaupun dicium, walaupun dielus-elus, tapi kayaknya kurang nih gitu. Nah, itu bisa dilakukan yang kedua gitu. Jadi itu sebuah urutan yang bisa jadi pedoman kita gitu untuk melakukan apa aja sih gitu kalau ketika pasangan kita itu tangki cintanya udah mulai berkurang bahkan kosong. Begitu pula itu juga berlaku untuk diri kita. Ketika kita dengan tahu apa bahasa cinta dan apa yang urutan dominannya itu tadi 1 sampai 5, kita jadi tahu meng-treat diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan aku ini yang paling utama, yang paling dominan adalah pelayanan misalkan, ya udah, kalau misalnya capek bener-bener udah error nih, si ibu udah merasa error, maka dia tahu dia meminta apa kepada suaminya. Misalkan suaminya tidak langsung memberikan, kita boleh minta, ya aku udah mulai oleng nih gitu, aku minta ini gitu. Jadi dia tahu men-treat dirinya sendiri, tahu mengatasi dirinya sendiri kalau misalkan dia lagi udah mulai mengeceknya ini itu sekarang udah canggih banget, udah ada aplikasi yang jadi kita diminta untuk menjawab gitu, untuk menjawab 30 soal, sebanyak 30 soal aplikasi ini. Nanti aku akan share ke teman-teman bagaimana caranya, cara mengoperasikannya, dan aku tulis di deskripsi ya link aplikasinya. Itu jadi kita diminta untuk kayak tes psikologi gitulah, mengisi 30 pertanyaan. Kemudian dari sana akan dianalisis dan akan keluar urutan bahasa cinta kita. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang misalkan sentuhan fisik berapa persen, kemudian servis berapa persen, hadiah berapa persen, nah seperti itu. Dan menariknya lagi, itu bisa dikonekkan dengan pasangan kita. Jadi nanti juga akan ada arahan untuk siapa pasanganmu gitu, lalu kita masukkan datanya, dan tentunya pasangan kita di handphonenya juga harus mendownload aplikasi itu untuk bisa terkoneksi. Nah, dari sana nanti bisa tuh akhirnya saling ngecek, ya kan, bisa saling ngecek, oh berarti saat ini bahasa cinta yang dominan pada pasanganku tuh ini. Jadi kalau misalkan error langsung buka tuh gitu, bisa juga dilakukan seperti itu. Nah, kenapa aku mengatakan harus selalu ngecek saat ini? Karena jujur aja ternyata bahasa cinta itu juga bisa berubah seiring dengan berubahnya keadaan. Misalkan apa contohnya? Misalkan dulu ketika masih belum ada anak itu, misalkan yang paling dominan adalah kata-kata afirmasi. Jadi seneng banget kalau misalkan pasangannya itu memuji dia, mengapresiasi dia gitu. Tapi ketika sudah punya anak, dia akan
lebih senang, bahasa cintanya tuh tiba-tiba berubah, bisa berubah. Jadi seiring hidup itu kan terus berubah ya. Begitu pula dengan bahasa cinta. Makanya aplikasi itu pentingnya dengan mengerjakan beberapa pertanyaan di aplikasi itu dan terkoneksi dengan pasangan untuk saling ngecek gitu. Oh, saat ini bahasa cinta yang dia butuhkan adalah ini. Nah, kembali lagi ke tadi istri yang sudah mulai punya anak tadi. Ketika sudah punya anak, ternyata bahasa cintanya berubah. Bahasa cintanya adalah dengan service ternyata yang paling dominan. Jadi dia akan dibandingkan dengan kata-kata I love you aja gitu. Dia beri kalimat I love you dari suaminya tuh seneng, tapi akan lebih seneng lagi ketika suaminya tuh membantu pekerjaan rumah misalkan. Jadi dia anak lagi rewel apa, terus tiba-tiba tanpa diminta suaminya misalkan buang sampah peka karena melihat sampahnya udah penuh, melihat cuci piring yang sangat menumpuk, kemudian tanpa disuruh, tanpa diminta suaminya mencuci piring. Wah, itu sangat senang. Sekarang kita akan mencoba menggunakan aplikasi yang tadi aku udah sebutin, yaitu aplikasi untuk mendeteksi bahasa cinta kita dan pasangan, yaitu menggunakan aplikasi Love Note. Ini dia bisa di download di Play Store, dan ini aku posisi udah login ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan di awal-awal tentunya diminta untuk sign up dengan memasukkan email dan password. Oke, nanti langsung aja. Ini kan ada 5 bagian. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung saja kita take the quiz. Nah, ini aku ngerjainnya secara asal ya teman-teman. Jadi biar cepat aja gitu, biar segera menunjukkan hasilnya. Oke, ada 30 soal, let's go. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini aku asal ya ngekliknya. Oke, tara. Hasilnya adalah ternyata 27% adalah kata afirmasi, 23% adalah service atau pelayanan, 20% adalah sentuhan, urutan keempat adalah quality time, dan terakhir adalah hadiah. Kemudian bisa kita save. Oke, lanjut ke yang gambar ini nih. Kayak setelahnya angka 5 tuh, sebelah kanannya angka 5, requires connection. Nah, invite your partner to connect to unlock this feature. Oke. Connect now. Nah, di sini nanti kita diminta nulis siapa pasangan kita. Gitu. Connect with your partner now. Nah, ini nanti pasangan kita harus mendownload dulu Love Note juga. Jadi nanti jawabannya nanti bisa yes dan seterusnya. Nanti pasangan kita juga dapat notifikasi untuk mengerjakan soal di Love Note. Seperti itu teman-teman. Oke, itu dia adalah pembahasan kita kali ini, yaitu tentang 5 bahasa cinta. Pastikan setelah nonton video ini teman-teman bisa tahu apa bahasa cinta diri sendiri dan pasangan beserta urutannya. Jangan lupa terkoneksi ya dengan aplikasi tersebut antara kamu dan pasangan. Gitu. Semoga dengan tips ini teman-teman juga lebih mudah mengisi tangki cinta pasangan, semakin sakinah, mawaddah dan warohmah, selalu bahagia selalu. Oke, sekian dari saya. Bye bye. Assalamualaikum.